Oke, halo dan selamat datang lagi. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang wow menarik banget. Gimana ceritanya keyakinan bisa ketemu sama ekonomi dan ini semua kita lihat dari kacamata analisis sejarah yang tajam. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya ya, sebuah praktik spiritual yang sakral bisa berubah jadi fenomena ekonomi raksasa? Kita bakal coba telusuri jejaknya. Kayak detektif sejarah gitu, buat ngebongkar jawabannya bareng-bareng. Dan kita nggak ngomongin angka kecil di sini ya. Skalanya itu benar-benar gila. Menurut sumber analisis kita, estimasi nilai tahunan dari bisnis ziarah makam di Indonesia itu bisa menyentuh angka yang bikin geleng-geleng kepala. 20 triliun rupiah. 20 triliun. Oke. Biar kita ngerti gimana semua ini bisa terjadi, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akarnya. Yuk kita lihat panggung sejarah yang jadi awal mula industri yang kita lihat sekarang. Nah, menurut sumbernya, semua ini berawal dari tasawuf atau sufisme yang muncul antara abad ke-8 sampai ke-10. Ini bukan cuma gerakan spiritual biasa loh, anggap aja ini sebagai sebuah reaksi. Jadi orang-orang pada masa itu tuh udah kecewa berat sama politik dan kondisi sosial. Mereka nyari jalan lain, jalan spiritual buat bisa lebih dekat sama Tuhan. Perkembangannya tuh seru banget loh. Awalnya gerakan ini tuh kayak agak memberontak dari tradisi fikih yang formal, bahkan kadang ada tokoh-tokoh yang ekstrem. Tapi seiring berjalannya waktu, muncullah tokoh kayak Imam Al-Ghazali. Nah, beliau ini yang bantu merumuskan dasar-dasar tasawuf jadi lebih terstruktur dan rapi. Dan dengan adanya struktur yang lebih rapi ini, lahirlah yang namanya tarekat atau ordo sufi. Tapi ya namanya juga organisasi. Di mana ada organisasi, di situ seringkali muncul persaingan. Jadi tarekat itu apa sih? Gampangnya bayangin aja ini kayak sekolah atau mazhab dalam dunia sufisme. Masing-masing punya metode sendiri buat pengembangan spiritual dan didirikan sama tokoh-tokoh besar. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kesuksesan tarekat-tarekat awal ini kayak yang didirikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu jadi inspirasi buat banyak tarekat lain. Hasilnya, tiba-tiba jadi rame banget. Kayak ada pasar spiritual gitu, di mana semua kelompok ini saling bersaing buat narik pengikut dan pengaruh. Disinilah kita bisa lihat ternyata nggak semua tarekat itu jalannya sama. Sumber analisis kita bilang, sementara banyak tarekat lain fokus ke metodologi dan organisasi yang solid, tarekat Alawiyah ini justru ngambil pendekatan yang unik dan beda banget. Terus, gimana cara mereka bersaing? Nah, menurut sumbernya, karena persaingan yang makin ketat dan mungkin merasa agak tertinggal, tarekat Alawiyah ini mengembangkan sebuah strategi yang khas banget buat bertahan hidup dan yang paling penting buat menonjol di antara yang lain. Alih-alih adu kuat soal metode, sumber ini mengklaim kalau Alawiyah ini fokusnya ke narasi, ke cerita. Intinya gini, wali kami itu lebih spesial, karomah kami lebih hebat, dan garis keturunan kami itu lebih unggul. Ide ini simple tapi kuat banget kan, meyakinkan orang bahwa kelompok mereka itu ya satu level di atas yang lain. Dan buat ngebangun narasi ini, mereka punya beberapa alat andalan. Mulai dari cerita-cerita karomah yang bombastis banget, terus ada klaim garis keturunan istimewa langsung dari Nabi, sampai ke ajaran kalau keturunan mereka itu punya hak-hak khusus yang nggak dimiliki muslim lainnya. Nah, ini dia perbedaannya yang paling krusial. Sumber ini ngebandingin Alawiyah yang fokusnya ke pemujaan dan superioritas, sama tarekat lain kayak Naqsbandiyah. Kalau Naqsbandiyah, mereka justru menekankan gimana pengikutnya bisa berkontribusi positif buat masyarakat luas. Dua filosofi yang benar-benar bertolak belakang. Oke, strategi superioritas ini menurut analisisnya ujung-ujungnya bukan cuma soal keyakinan, tapi juga melahirkan sebuah model bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Disinilah semua titik mulai terhubung. Narasi besar soal keistimewaan itu kan butuh bukti fisik ya kan? Dan buktinya adalah makam. Makam ini jadi kayak jangkar fisik dari semua cerita tentang keberkahan dan keunggulan yang mereka bangun. Dan ini bukan cuma sekedar ziarah biasa loh, analisis ini menggambarkannya sebagai model bisnis 3 langkah yang rapi. Pertama, bangun atau promosikan makamnya. Kedua, organisir haul atau perjalanan buat narik peziarah datang. Dan ketiga, kelola semua ekosistem ekonominya, mulai dari kotak amal, jualan souvenir, sampai transportasi, semuanya. Tujuannya pun katanya sangat kompetitif.
Ini bukan cuma soal menarik pengikut baru, tapi secara aktif merebut mereka dari pusat-pusat ziarah saingan. Ini bener-bener pertarungan buat menguasai pasar spiritual. Jadi, kesimpulannya apa nih? Sumber ini pada dasarnya menyajikan sebuah argumen sejarah yang bikin batas antara praktek spiritual murni dan usaha komersial itu jadi kabur banget. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat dicatat. Sumber ini menekankan berkali-kali kalau analisis mereka ini spesifik ke praktek tarekat alawiyah dan bukan generalisasi buat semua individu Ba'alawi. Karena ya banyak banget dari mereka yang sama sekali nggak terlibat dalam praktek-praktek semacam ini. Pada akhirnya, analisis ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Setelah ngelihat sejarah ini, menurut kalian, di mana sih kita sebagai masyarakat harus narik garis batas antara tradisi suci yang sakral dan sebuah bisnis yang strategis?